Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Amal? Alhamdulillah baik, meskipun dalam keadaan masih ada flu sedikit, mungkin pengaruh vaksin ketiga. Oh, vaksin ketiga. Booster sih kemudian. Apa saja proses yang sudah berjalan selama satu bulan ini Pak Amal? Yang saya lakukan memetakan sumber daya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sekolah. Kemudian ini Pak Amal, fokus kita pendampingan kali ini adalah modul 3. Kemudian 3.1 itu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian diskusi kita ini yang pertama adalah diskusi hasil pemetaan sumber daya. Pak Amal, apa yang Bapak temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya, dan adakah hal-hal yang menarik dan khusus yang ditemukan? Saya menemukan beberapa sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi sekolah, seperti pemerintah, kepala sekolah, komite, guru, masyarakat, murid, dan lingkungan sekitar. Dan yang paling menarik menurut saya adalah sumber daya murid dan lingkungan sekitar. Sepertinya sumber daya murid dan lingkungan sekitar. Ada perubahan apa yang Bapak harapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah Bapak mengetahui sumber daya yang ada, dan bagaimana Bapak mewujudkan perubahan tersebut? Jadi terwujudnya sekolah yang berpihak pada murid, seperti terwujudnya lingkungan sekolah yang nyaman. Perubahannya itu yang nyaman ya. Bagaimana Bapak menggunakan hasil pemetaan yang Bapak sudah peroleh? Jadi saya akan memberikan konsep yang mengkolaborasikan antar sumber daya yang satu dengan yang lainnya, seperti mengkolaborasikan sumber daya murid dan lingkungan sekitar untuk menciptakan perubahan. Kemudian berikutnya ini kita akan diskusi refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Pak Amal, bagaimana proses dalam menemukan dan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Pak Amal? Jadi terlebih dahulu saya memetakan aset-aset yang sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Itu yang saya lakukan. Yang pertama untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Apa kendala Bapak? Selama ini saya tidak menemukan adanya kendala, karena semenjak saya masuk di sekolah ini mengajar menjadi guru di sini, saya sering berdiskusi dengan guru-guru senior dan teman-teman lainnya tentang perubahan dengan memanfaatkan sumber daya yang kami miliki. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Saya merasa senang karena terbantu untuk melakukan program-program yang bermanfaat. Kemudian adakah pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah? Dalam menentukan sumber daya sekolah, ini saya potensi yang dimiliki sumber daya tersebut dalam mengembangkan sekolah. Jadi saya melihat apa potensi sumber daya tersebut untuk mengembangkan sekolah tersebut. Dan apakah terdapat hal yang lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Untuk saat ini saya belum menemukan, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Pak Amal, ini kan merupakan tugas modul 3.2. Apa Bapak sudah kirim tugas-tugasnya? Ya sudah, saya kirim. Alhamdulillah. Ya, nanti jangan lupa kirim juga ke drive saya. Iya. Kemudian refleksi berikutnya ini adalah proses pengambilan keputusan. Jadi berkaitan dengan modul 3.1. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak sudah lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan? Jadi dengan bermodalkan pemetaan sumber daya yang telah dilakukan, dapat membuat pengambilan keputusan yang saya ambil itu menjadi lebih kompleks, Bu. Kemudian apa hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan? Yang perlu dikembangkan menurut saya memaksimalkan pengolaborasian antara
aset-aset yang atau sumber daya yang ada di sekolah yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian apa yang menurut Bapak mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Yang mendukung menurut saya itu pengolaborasian antar sumber daya. Adakah pengalaman Bapak baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Ya, kalau terkait murid ada, Bu, seperti adanya siswa meminta nilai yang bagus agar nilainya tinggi saat mendaftar, seperti mendaftar polisi, tentara, atau ingin masuk ke perguruan tinggi. Apa solusinya pada saat itu, Pak? Saat itu saya berikan solusi untuk melakukan perbaikan nilai. Jadi bagi yang memenuhi syarat yang bisa memperbaiki nilainya, maka saya akan perbaiki nilainya. Apakah pengambilan keputusan Bapak itu sudah sesuai dengan modul 3.1? Ya, menurut saya sudah sesuai. Sudah sesuai. Kemudian apa hal yang menurut Bapak masih perlu kembangkan atau perlu dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Jadi masih perlunya dievaluasi secara bersama-sama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat tentang keputusan yang telah diambil. Ini adanya perbaikan nilai bagi siswa-siswa yang ingin memperbaiki nilainya. Kemudian kita akan berdiskusi mengenai refleksi pencapaian kompetensi bulan kelima ini, Pak Amal. Apa saja pencapaian Pak Amal di pembelajaran bulan ini? Yang saya capai saat ini mengembangkan diri dan orang lain. Mengembangkan diri dan orang lain, ya. Kemudian apakah terdapat tantangan dan kesulitan selama proses pembelajaran dan bagaimana Bapak menanggapi tantangan dan kesulitan tersebut? Jadi tantangan yang saya hadapi itu memaksimalkan pembelajaran dengan beragamnya minat atau gaya belajar siswa dalam waktu yang terbatas, karena sekarang pembelajaran tatap muka terbatas. Itu kendala yang kami hadapi, namun kami tetap memaksimalkan apa yang kami miliki, seperti waktu yang kami miliki kami maksimalkan. Bagaimana Bapak akan menggunakan pencapaian tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya? Untuk mencapai pembelajaran tersebut, kami menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid terwakili cara atau gaya belajarnya masing-masing. Kemudian Pak Amal, terakhir ini tadi Pak Amal sempat ingin mengatakan pembelajaran bulan ini kita sudah bisa mengembangkan diri dan orang lain. Bagaimana tanggapannya teman-teman Pak Amal? Alhamdulillah mereka merasa senang karena dengan adanya salah satu dari rekan sejawat mereka, yakni saya, masuk di guru penggerak, mereka merasa terupdate dari sisi ilmu pendidikan mereka, apa yang baru lagi muncul. Jadi ceritanya ini, alhamdulillah Bapak ini sudah melakukan kegiatan pengembangan diri di komunitas praktisi Bapak, ya? Iya, bahkan ada beberapa guru teman-teman sejawat yang semangat untuk ikut guru penggerak. Iya Pak, alhamdulillah kalau begitu. Kalau mudah-mudahan teman-teman Bapak itu termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak. Kemudian saya juga ini sangat mengapresiasi karena Bapak sudah menjadi pemateri bagi mereka, ya. Iya, saya jadi pemateri. Kemudian nanti rencana pendampingan berikutnya ini kita akan seperti biasanya akan melakukan nanti refleksi penerapan rencana program yang nanti Bapak buat di Lokakarya 6. Dan seperti biasa nanti saya datang lagi ke sini untuk pendampingan berikutnya untuk melihat progres program sekolah yang berdampak pada murid nanti yang Bapak nanti sudah lakukan. Seperti itu, Pak. Dan nanti saya akan mengecek nanti tugas aksinya atau Bapak 3.1, 3.2 maupun 3.3-nya nanti. Oke, cukup sekian diskusi kita Pak Amal. Saya sangat terkesan dengan diskusi kita hari ini karena Bapak sudah bisa selain mengembangkan diri, sudah mengembangkan orang lain juga. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.